Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga sehat dan semangat semua ya. Perkenalkan, nama Ibu Nafitri Jati Cahaya Nindya dan teman Ibu Nida Fauzia Azhara. Kami berdua yang akan menemani kalian belajar tentang bunyi dan cahaya hari ini. Sebelum kita mulai, coba perhatikan lingkungan di sekitar kalian. Apakah kalian mendengar suara teman, suara kendaraan, atau suara burung? Lalu dengan apa kalian bisa melihat meja, kursi, buku, dan benda-benda lain? Nah, semua itu berkaitan dengan bunyi dan cahaya yang akan kita pelajari hari ini. Yuk, kita belajar bersama. Sebelum memasuki materi, ayo kita berdiskusi terlebih dahulu. Menurut kalian, apa perbedaan utama antara bunyi dan cahaya dalam proses perambatannya? Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar menjelaskan pengertian bunyi dan cahaya. Kita juga akan mengenal sifat-sifat bunyi dan cahaya, serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita akan mengetahui berbagai contoh penerapan bunyi dan cahaya yang sering kita temui di sekitar kita. Jadi, ayo ikuti pembelajaran ini dengan semangat. Selanjutnya, pengertian bunyi. Teman-teman, pernahkah kalian menepuk tangan? Jika pernah, apa yang kalian dengar? Ya, kalian mendengar bunyi. Nah, bunyi sendiri muncul karena adanya getaran. Misalnya saat senar gitar dipetik atau saat kita berbicara, ada bagian yang bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Bunyi memerlukan perantara untuk merambat, misalnya udara, air, atau benda padat. Karena itu, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Jadi, ingat ya, bunyi berasal dari getaran dan membutuhkan perantara untuk sampai ke telinga kita. Selanjutnya, contoh bunyi. Sekarang mari kita lihat beberapa contoh bunyi yang ada pada gambar. Saat gitar dipetik, senarnya bergetar dan menghasilkan bunyi. Lalu ketika drum dipukul, membrannya bergetar sehingga terdengar suara yang keras. Lalu bel sekolah juga menghasilkan bunyi karena bagian logam di dalamnya bergetar. Bahkan saat kalian berbicara sekarang, pita suara di tenggorokan sedang bergetar. Coba pegang tenggorokan kalian saat berbicara. Apakah terasa ada getaran? Nah, itulah bukti bahwa bunyi berasal dari getaran. Selanjutnya, kita akan belajar tentang sifat-sifat bunyi. Bunyi memiliki beberapa sifat yang menarik loh. Yang pertama, bunyi memerlukan medium atau perantara untuk merambat. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Yang ketiga, bunyi dapat dibiaskan atau berubah arah. Yang keempat, bunyi dapat diserap oleh benda-benda tertentu. Yang kelima, bunyi dapat membela atau melewati penghalang tertentu. Teman-teman, ternyata bunyi tidak sesederhana yang kita bayangkan ya. Bunyi memiliki banyak sifat yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, bunyi dipantulkan. Bunyi dapat dipantulkan sehingga menghasilkan gema. Gema sendiri terjadi ketika bunyi merambat, mengenai permukaan keras seperti tembok atau tebing, lalu dipantulkan kembali ke telinga kita. Contohnya, saat seseorang berteriak ke arah tembok, suaranya akan terdengar kembali beberapa saat kemudian. Nah, suara yang terdengar kembali itulah yang disebut dengan gema. Sekarang kita beralih ke cahaya. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat merambat tanpa medium. Artinya, cahaya tidak membutuhkan udara untuk bergerak dan tidak memerlukan perantara untuk merambat. Cahaya dapat bergerak meskipun di ruang hampa. Sumber cahaya yang paling besar di bagi bumi adalah matahari. Selain matahari, ada juga lilin, lampu, senter, api, dan bintang yang menghasilkan cahaya. Selanjutnya, cahaya juga memiliki sifat-sifat yang menarik loh. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Contohnya saat berada di permukaan air danau, memantulkan pemandangan. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Misalnya, sedotan yang dimasukkan ke dalam air terlihat bengkok. Yang keempat, cahaya dapat diuraikan menjadi berbagai warna seperti pelangi. Yang terakhir, cahaya dapat menembus benda bening seperti kaca dan air jernih. Coba perhatikan gambar-gambar ini. Kalian dapat melihat pelangi yang berwarna-warni, bukan? Pelangi sendiri terbentuk karena cahaya matahari yang diuraikan menjadi 7 warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu saat melewati tetesan air hujan. Selain itu, ada juga gambar pensil yang terlihat bengkok di dalam air. Menurut kalian, apakah pensil itu benar-benar bengkok? Tentu tidak. Pensil tetap lurus tetapi cahaya berubah arah saat melewati air sehingga pensil terlihat bengkok. Peristiwa ini disebut pembiasan cahaya.
Sekarang mari kita kembali ke pertanyaan di awal pembelajaran. Apa perbedaan bunyi dan cahaya? Bunyi membutuhkan perantara seperti udara, air, atau benda padat untuk merambat. Sedangkan cahaya tidak membutuhkan perantara. Bunyi berasal dari benda yang bergetar, sedangkan cahaya berasal dari sumber cahaya seperti matahari, lampu, dan api. Namun, keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama dapat dipantulkan dan dibiaskan. Jadi, walaupun berbeda, bunyi dan cahaya sama-sama sangat penting dalam kehidupan kita. Bunyi memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, sonar pada kapal selam dan nelayan untuk mendeteksi kedalaman laut serta mencari ikan. Kemudian, USG yang digunakan dokter untuk melihat bagian dalam tubuh. Selanjutnya, alat musik seperti gitar, drum, dan piano juga memanfaatkan getaran untuk menghasilkan bunyi. Speaker mengubah sinyal listrik menjadi bunyi yang dapat kita dengar. Coba pikirkan, sehari saja tanpa bunyi, apakah kita bisa berkomunikasi dengan mudah? Tentu akan sangat sulit. Selain bunyi, cahaya juga memiliki berbagai macam manfaat dalam kehidupan sehari-hari, seperti kamera menggunakan cahaya untuk menghasilkan foto, lalu kacamata membantu mata melihat lebih jelas dengan memanfaatkan pembiasan cahaya, lalu periskop memanfaatkan pantulan cahaya sehingga kita dapat melihat benda yang terhalang. Lalu panel surya mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Bahkan dokter juga memanfaatkan cahaya melalui alat endoskopi untuk memeriksa bagian dalam tubuh manusia. Hebat sekali ya, ternyata cahaya membantu manusia dalam berbagai banyak bidang. Halo teman-teman, selamat datang di kuis bunyi dan cahaya. Apakah kalian sudah siap menguji pengetahuan hari ini? Ingat ya, baca pertanyaannya dengan teliti. Pilih jawaban yang paling tepat dan kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Kalau sudah siap, pertanyaan kita mulai. Gelombang yang dapat merambat tanpa medium disebut A. Gelombang mekanik, B. Gelombang transversal, C. Gelombang elektromagnetik, D. Gelombang longitudinal. Menurut kalian, jawaban yang paling benar yang mana ya? Ayo pikirkan baik-baik. Jawaban yang benar adalah C. Gelombang elektromagnetik. Karena gelombang elektromagnetik dapat merambat tanpa memerlukan medium. Pertanyaan berikutnya. Sedotan yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air terlihat seperti bengkok karena A. Sedotan terbuat dari plastik, B. Air mengubah bentuk sedotan, C. Cahaya mengalami pembiasan saat melewati air, D. Cahaya mengalami pemantulan. Jawaban yang benar adalah C. Cahaya mengalami pembiasan saat melewati air karena cahaya berubah arah saat berpindah dari udara ke air sehingga sedotan tampak bengkok. Pertanyaan ketiga. Bunyi tidak dapat merambat melalui A. Udara, B. Air, C. Besi, D. Ruang hampa. Jawaban yang benar adalah D. Ruang hampa. Karena bunyi memerlukan medium seperti udara, air, atau benda padat agar bisa merambat. Lanjut ke pertanyaan keempat. Teknologi sonar pada kapal selama memanfaatkan sifat bunyi yaitu A. Penyerapan bunyi, B. Pemantulan bunyi, C. Pembiasaan bunyi, D. Penguatan bunyi. Yuk pilih jawaban yang terbaik. Jawaban yang benar adalah B. Pemantulan bunyi. Karena sonar memanfaatkan pemantulan bunyi untuk mengetahui letak benda di dalam air. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Pelangi terbentuk karena cahaya matahari mengalami titik-titik saat melewati tetesan air hujan. A. Pemantulan, B. Penyerapan, C. Penguapan, D. Penguraian. Jawaban yang benar adalah D. Penguraian. Karena cahaya matahari diuraikan menjadi berbagai warna saat melewati tetesan air hujan sehingga terbentuk pelangi yang indah. Teman-teman, hari ini kita sudah belajar banyak hal tentang bunyi dan cahaya. Kita mengetahui bahwa bunyi berasal dari getaran dan membutuhkan perantara untuk merambat. Kita juga mengetahui bahwa cahaya dapat merambat tanpa perantara. Bunyi dan cahaya memiliki sifat yang berbeda, namun keduanya sangat penting bagi kehidupan manusia. Coba perhatikan lingkungan di sekitar kalian. Bisakah kalian menemukan contoh bunyi dan cahaya di rumah atau di sekolah?
coba diskusikan dengan teman sebangku. Nah, teman-teman, pembelajaran kita tentang bunyi dan cahaya sudah selesai. Semoga setelah pembelajaran hari ini, kalian semakin memahami bagaimana bunyi dan cahaya bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar, bertanya, dan mencoba menemukan ilmu baru di sekitar kalian. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.